Pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan adalah ceritakan pengalaman Anda sebelumnya dan tanggung jawab apa yang Anda pegang di organisasi tersebut. Kalau ini ketika kuliah, biasanya pasti akan menanyakan pengalaman organisasi saat kuliah. Makanya kalau bagi yang sedang kuliah dan sedang menonton video ini saat ini, pastikan bahwa kalian bukan cuma sibuk kuliah, tapi juga punya aktivitas organisasi. Karena ini pasti akan ditanyakan nanti ketika saat interview kerja. Tapi bagi yang sudah bekerja, ketika tanyakan pengalaman organisasi, biasanya juga prefer terhadap pengalaman kerja sebelumnya, dan mereka ingin tahu tanggung jawab spesifik apa yang Anda pegang. Kita akan lihat contoh videonya. Untuk di divisi fundraising itu tanggung jawab yang kamu lakukan itu seperti apa ya? Mencari dana sih biasanya. Jadi yang kami lakukan itu adalah mencari dana ke instansi-instansi yang kira-kira bisa membantu kami untuk melancarkan proses kegiatan dari konferensi yang diadakan. Oke. Sebelumnya ketika kamu kuliah di ITB, apakah kamu mengikuti organisasi? Iya Bu, kebetulan saya mengikuti beberapa organisasi dan juga kepanitiaan. Oke, boleh ceritakan pengalaman kamu di organisasi beserta juga tanggung jawab yang kamu kerjakan sama di organisasi tersebut. Yang mana nih? Mana aja boleh? Boleh, yang mungkin yang paling berkesan untuk kamu. Ada sih Bu satu. Saya waktu itu dipercaya untuk menjadi ketua divisi acara untuk penyambutan mahasiswa baru ITB gitu. Waktu itu saya mengepalai panitiaan yang divisi saya itu berjumlah 80 orang dengan tugas menyiapkan apapun yang harus dilakukan supaya acara berjalan sesuai dengan jadwal seperti itu. Oke, boleh ceritain jadwal kamu di startup pendidikan teknologi itu seperti apa? Saya membuat konten pembelajaran untuk siswa-siswa. Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, jika ada beberapa pengalaman, maka kalian bisa membuatnya lebih secara terstruktur. Misalnya kalian bisa cerita bahwa selama saya kuliah, saya sempat mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama, saya mengikuti organisasi kemahasiswaan, di mana saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala divisi pendanaan. Sebagai kepala divisi pendanaan, saya bertanggung jawab untuk mencari pendanaan untuk berbagai kegiatan yang organisasi kami lakukan. Upaya melakukan pendanaan tersebut termasuk membuat proposal sponsorship, menindaklanjuti proses kerjasamanya untuk memastikan agar hak-hak yang dimiliki oleh sponsor bisa terpenuhi. Selama saya bekerja sebagai kepala divisi pendanaan, saya berhasil memenuhi 150% dari target yang ditetapkan oleh organisasi, sehingga kelebihan dananya digunakan untuk aktivitas lain maupun juga menjadi legacy bagi kepengurusan organisasi selanjutnya. Sebagai kepala divisi pendanaan, saya memimpin 10 orang yang saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menghubungi partner. Yang kedua, menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh partner. Dan juga yang ketiga, memastikan agar hak-hak partner tersebut terpenuhi dan hubungannya baik dengan tim kami. Nah, dari jawaban tadi bisa dilihat ya perbedaannya dengan contoh-contoh di video yang kita sebutkan. Dalam contoh jawaban yang saya berikan, saya menjelaskan secara terstruktur apa organisasi yang saya ikuti, kemudian apa tanggung jawab saya di situ, bagaimana saya melakukan tanggung jawabnya, dan apa yang saya capai ketika saya memiliki tanggung jawab tersebut. Dalam pertanyaan seperti ini, ada baiknya bukan hanya menyebutkan apa yang sudah tertera secara obvious dalam CV kamu. Of course, di CV-nya sudah tertera bahwa kamu adalah ketua divisi apa. Tapi interviewer ingin tahu lebih lanjut mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu ketika memegang jabatan tersebut. Jadi di luar basic job description. Dan itu bisa meliputi tim apa yang kamu kelola, bagaimana kamu mengelolanya, dan seterusnya. Jika ada contoh yang ingin disebutkan lebih dari satu, kamu bisa menyebutkan organisasi yang kedua, organisasi yang ketiga, dan seterusnya. Jika rasanya contohnya terlalu banyak, maka kamu juga bisa melakukan filter terhadap jawaban kamu. Jadi nggak perlu disebutin, misalnya ada 10 organisasi, 10-10-nya disebutin. Tapi kamu bisa memulainya dengan, saya selama kuliah banyak mengikuti berbagai macam organisasi. Mungkin jumlahnya ada 5. Dan selain organisasi tersebut, saya juga aktif di sekitar 10 kepanitiaan selama kuliah. Tapi mungkin saya akan ceritakan beberapa yang cukup penting menurut saya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi ada gambarannya dulu secara umum, kira-kira pengalaman organisasinya seluas apa, lalu baru didetailkan kemudian dan sudah dipilih. Pertanyaan yang sering muncul yang ketiga adalah, dari pengalaman tersebut, kira-kira masalah apa yang pernah terjadi atau mungkin sering terjadi, dan bagaimana kamu mengatasi
masalah tersebut. Lewat pertanyaan ini, interviewer biasanya ingin mengetahui kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana kamu mengelola tim, mengelola hubungan dengan tim kamu maupun juga partner jika terlibat dalam masalah tersebut, dan apa yang kamu lakukan dan perubahan apa yang berhasil kamu capai dalam menangani masalah tersebut. Sehingga jawabannya harus sangat jelas. Nah, kita akan lihat beberapa contoh video berikut. Selama kamu mengikuti organisasi tersebut, kira-kira kesulitan yang biasa dihadapi itu apa aja ya? Kalau kesulitan jelas dari sisi bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain atau di sini dalam kasusnya ini instansi ini untuk mau percaya dan juga memberikan semacam investasi mungkin ya, karena kan ketika kita mau meyakinkan orang lain terus masa sih mungkin kayaknya nggak bakal berhasil nih acaranya, seperti itu sih. Kayaknya itu masalah yang terbesar untuk meyakinkan orang lain untuk mau membantu kita dalam melakukan kelancaran dari konferensi. Dari jawaban tadi, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, sebenarnya ada satu bagian yang bisa dihindari, yaitu ketika tadi dia bilang bahwa ya pastinya adalah ini. Maka orang tersebut secara tidak langsung berasumsi bahwa itu adalah masalah yang dianggap common ataupun masalah yang dianggap secara universal memang menjadi masalah dalam divisi tersebut. Karena dengan menjawab seperti itu seolah membuat interviewer ini merasa tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Karena memang tujuan interviewer ya mengkonfirmasi kepada kandidatnya apa yang menjadi masalahnya. Apa yang menjadi masalah bagi interviewer belum tentu menjadi masalahnya kandidat. Begitu juga sebaliknya. Jadi hindari asumsi-asumsi seperti ini. Boleh ceritain nggak kira-kira tantangan apa yang biasa muncul ketika kamu melakukan pekerjaan itu? Tantangannya biasanya karena pasti bertemu dengan banyak orang, jadi lebih kepada untuk menyesuaikan antara kemampuan atau kapabilitas seseorang yang satu dengan yang lain untuk bisa mencapai target pembuatan konten tadi. Dan juga berkaitan dengan manajemen waktu karena ada target untuk selesainya kapan, nah itu harus dicapai dengan waktu yang ditentukan sih. Kira-kira gimana caranya kamu mengatasi masalah-masalah yang terjadi tersebut? Biasanya kalau aku langsung berdiskusi dengan tim yang terkait, jadi bisa tahu untuk kemampuannya sejauh apa. Dari situ kita bisa mengukur selesainya akan selesai di waktu ini, jadi tidak memaksakan satu dengan yang lain, tapi juga tidak mengabaikan tugas yang sudah diberikan. Oke, tadi dia memberikan contoh penjelasan mengenai masalah apa yang dia temui dan bagaimana dia mengelolanya. Sebenarnya udah cukup lumayan, tapi kalau tadi kita baru belajar mengenai STAR response, sebenarnya metode STAR tadi dapat digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalian bisa menceritakan kembali situasi spesifik apa yang dihadapi. Jadi misalnya kalian bisa menceritakan salah satu masalah yang muncul, kemudian ceritakan apa yang harus kamu lakukan, target apa yang harus dicapai, apa yang kamu lakukan yaitu actionnya tadi, dan hasilnya seperti apa. Nah dari jawabannya tadi sebenarnya mungkin cukup menggambarkan, tapi akan lebih baik jika dilakukan secara lebih terstruktur. Misalnya saya bisa menjawab dengan cara seperti ini. Salah satu masalah yang sering kali terjadi dalam pekerjaan saya adalah memastikan bahwa saya bisa memproduksi konten dengan kualitas yang baik sesuai dengan deadline yang ditetapkan. Pada waktu itu sekitar bulan Oktober tahun lalu, beberapa tim kami harus resign dari pekerjaannya, sementara ada target yang harus dicapai, yaitu saat itu kami harus memproduksi 100 video selama 1 bulan. Sebagai ketua tim pembuatan konten, saya harus bisa memastikan agar target itu tercapai terlepas dari masalah yang kami hadapi. Yang saya lakukan kemudian adalah segera mencari talent-talent penggantinya yang mencoba melakukan rekrutmen dengan cara cepat. Dan memang meskipun sudah melakukan rekrutmen, kadang orang-orang harus melakukan one man notice sehingga tidak bisa temukan talent-talentnya dengan waktu cepat. Maka waktu saya mensiasatinya dengan menggunakan freelancers. Saya mencari berbagai macam freelancer, baik yang ada di kontak saya maupun juga di kontak oleh tim saya. Dan kemudian kita memberikan pekerjaan tersebut kepada freelance sehingga targetnya bisa tercapai. Nah dari jawaban tadi, bayangkan bedanya bahwa di sini saya tadi menjelaskan situasinya seperti apa target yang harus saya capai, apa hal spesifik yang saya lakukan, dan bahwa kemudian hal tersebut saya bisa tangani. Itu kalau mau menceritakan masalah secara spesifik. Tapi juga bisa menceritakan masalah-masalah yang mungkin rutin terjadi dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan agar masalah tersebut bisa
selesaikan. Jadi gunakanlah STAR method yang kita pelajari tadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ingat, poin pentingnya adalah kita harus bisa menunjukkan result atau hasil dari cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Karena pada akhirnya bukan soal apakah cara yang dipilih itu baik atau tidak, atau juga cara yang paling sesuai dengan keinginan interviewer atau tidak, tapi poinnya adalah bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada saat itu. Di video selanjutnya, kita akan lihat pertanyaan apa lagi yang sering muncul. Jadi jangan kemana-mana, langsung play next video.